mahasiswa manajemen dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan saya kebagian di sub kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Langsung saja, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menempati tempat yang penting dan tertuang dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, dukung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Artinya, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Posisinya pada bahasa daerah, bahasa Indonesia juga dianggap sebagai bahasa negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat ketentuan khusus. Dengan demikian, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara hasil rumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1975. Antara lain telah mengukuhkan tempatnya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang bangsa dan jati diri bangsa, alat pemersatu bangsa yang berbeda, 8 alat pergaulan antar budaya, daerah, dan warga negara. Kemudian kedudukan bahasa nasional Indonesia memiliki fungsi di antara lain, yang pertama sebagai lambang nasional, yang kedua sebagai identitas nasional, yang ketiga sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa, dan yang keempat sebagai alat penghubung antar budaya, daerah, dan warga. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya, yang pertama yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan bahwa bahasa Indonesia dipakai di 290 proceeding seminar nasional Bulan Bahasa UNIP 2015 dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya, seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Akan tetapi hanya sampai tahun ketiga pendidikan sekolah dasar. Kemudian yang nomor 3, sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama, latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Kemudian yang keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakan dengan kebudayaan daerah. Kemudian, nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa negara sendiri. Jadi nasionalisme adalah kesadaran masyarakat suatu negara secara ikhlas dan rela berkorban untuk bangsa dan negaranya sendiri. Jiwa nasionalisme sudah semestinya tertanam di semua lapisan masyarakat, terutama kaum muda dan pelajar, agar negara kesatuan tetap utuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Kita lanjut. Masyarakat bahasa Indonesia adalah semua orang yang merasa memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia. Anggota masyarakat tersebut terdiri dari berbagai status sosial dan macam budaya. Dengan demikian, bahasa yang digunakan atau bervariasi. Terdapat 3 istilah dalam variasi bahasa Indonesia. Kemudian istilah tersebut yang pertama adalah ideolog.
Ragam bahasa yang bersifat perseorangan, misalnya bahasa penulis dari Pramudia Ananta, Tur, Hamka, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah dialek. Variasi bahasa digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau waktu, misalnya dialek Jember, Banyuwangi, Madura, dan sebagainya. Nah, dialek-dialek itu tidak sama karena di berbagai daerah itu bahasanya mempunyai ciri khas tersendiri. Misalnya Banyuwangi logatnya seperti di Madura, itu logatnya agak keras, atau Surabaya itu agak keras. Kemudian kita ke barat, ke Jawa Tengah, itu sudah bahasa Jawa yang agak halus atau bahkan sangat halus sekali. Kemudian ragam. Variasi bahasa yang digunakan dalam situasi, keadaan, atau untuk keperluan tertentu. Misalnya ragam baku dan non baku. Untuk keragaman tutur lokal terjadi variasi bahasa, penggunaannya disesuaikan dengan tempat daerah masing-masing, seperti bahasa resmi atau informal. Bahasa Indonesia. A. Variasi bahasa tinggi resmi digunakan dalam situasi resmi, seperti pidato dan variasi bahasa tinggi resmi digunakan dalam situasi resmi seperti pidato kenegaraan. Kemudian B. Variasi bahasa rendah sering digunakan dalam situasi yang tidak formal seperti komunikasi dengan keluarga. Berikut contoh perubahan bahasa Indonesia menjadi rokem informal. Bahasa Indonesia: goblok, serius, berlebihan, tidak peduli. Dan bahasa prokemnya: goblok, bodoh, serius, cius, berlebihan, lebay, dan tidak peduli, emang gue pikirin. Nah, itu tadi contohnya. Terima kasih sudah melihat presentasi dari saya. Semoga video presentasinya bermanfaat untuk mahasiswa lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.